Tahukah kamu tentang Sultan Fajar Nyoto? Sebelum kita mencari tahu tentang Sultan Fajar Nyoto, kita akan sedikit membahas mengenai peristiwa yang terjadi di Jember saat ada agresi militer Belanda. Perang Kemerdekaan dimulai ketika proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu ketika proklamasi dibacakan atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Kabar proklamasi ini telah menyebar di seluruh Indonesia, termasuk Jember. Di Jember sendiri, sebelum kemerdekaan, sudah ada komunitas rakyat sebelum proklamasi kelompok-kelompok PETA, Hizbullah, dan Tentara Rakyat Indonesia. Tujuan agresi Belanda adalah untuk menguasai kembali wilayah-wilayah di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, kapal Belanda mendarat di Pasir Putih pada tanggal 20 Juli 1947. Kemudian kapal tersebut melanjutkan perjalanan ke Situbondo, Bondowoso, dan Jember sampai pada tanggal 21 Juli 1947. Salah satu faktor ketertarikan Belanda kepada Jember adalah Jember termasuk wilayah perkebunan yang memiliki berbagai aset kekayaan yang menguntungkan Belanda dalam hal perekonomian. Jadi perang kemerdekaan itu kan dimulai ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Nah itu kan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Jember. Dan di Jember sendiri juga ada komunitas rakyat yang sudah pada sebelum sebelum proklamasi itu ada PETA, ada kemudian juga Hizbullah, Tentara Rakyat, dan sebagainya. Nah, agresi itu kan terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai kembali wilayah-wilayah di Indonesia. Itu terjadi kalau di wilayah Jawa Timur itu pendaratan dari kapal-kapal Belanda di Pasir Putih di tanggal 20 Juni 1947. Kemudian itu merembet dari Situbondo ke Bondowoso sampai Jember. Jember baru dikuasai tanggal 21 Juli 1947. Nah, ini terjadi karena wilayah Jember ini wilayah perkebunan, basisnya perekonomian, sehingga perlu dikuasai. Selain itu juga banyak aset-aset yang ada. Lalu, bagaimana sikap rakyat Jember, Bondowoso, Situbondo terhadap Belanda? Terjadi perlawanan. Pada waktu itu ada TRI, Tentara Rakyat Indonesia, sebelum jadi PKR dan sebelum jadi TNI itu namanya TKR. Kemudian juga ada barisan-barisan rakyat, termasuk barisan Hizbullah, itu ada di sini. Peran kemerdekaan itu adalah peran semesta rakyat, yang mana semua tokoh terlibat, seperti Hizbullah, PETA, dan TRI. Pada agresi militer pertama, pihak Belanda melanggar janjinya, sehingga timbullah agresi militer kedua. Nah, akhirnya yang hijrah ke wilayah Madiun, Ponorogo ini kembali lagi ke sini karena merasa dilanggar. Itu ada dari kepolisian, mobil brigade yang dikomandani Pak Sukari, ada dari Damaulan yang dikomandani oleh Letkol Seruji dan juga Dr. Subandi, juga ada Laskar Hizbullah yang dikomandani oleh Bapak Sultan Fajar Nyoto, ada tokoh lagi Pak Bukhari Ahmad, ada Haji Syekh, dan sebagainya. Jadi sebetulnya perjuangan itu semua perjuangan rakyat semesta. Peranan Sultan Fajar Nyoto terhadap agresi militer Belanda kedua cukup besar. Beliau pernah terpilih sebagai pemuda yang ikut pelatihan militer yang dilatih oleh tentara Jepang di Cibarusan, Bogor. Puncaknya,
beliau diangkat sebagai komandan residen Hizbullah sekeresidenan Besuki. Nah, Hizbullah sendiri itu kan didirikan di tahun 44 yang dimotori oleh Masyumi waktu itu adalah dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian beliaunya meninggal tahun 46 masih sebagai ketua Masyumi. Itu mendorong pemerintah Jepang untuk mendirikan satu laskar keislaman yaitu Barisan Hizbullah. Nah, kemudian diwujudkan pelatihan pertama ada di Cibarusah, Bogor. Dipilih atau disaring ada sebanyak 20 pemuda yang dilatih oleh tentara Jepang di Cibarusah Bogor. Jadi satu di antara pemuda itu adalah Sultan Fajar. Selebihnya itu pemuda-pemuda yang punya pondok pesantren. Nah, ayah itu, Bapak Sultan itu disejajarkan dengan mereka. Jadi seringkali beliau itu dipanggil oleh masyarakat itu sebagai kiai haji. Beliau adalah seangkatan dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Nah, Kiai Haji Ahmad Siddiq itu adalah teman sepondok sekamar dengan Pak Sultan. Ketika agresi terjadi, beliau ini berdua ini berilmu sehingga paham tentang perjuangan itu. Kalau ada agresi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh semuanya berangkat perang, ya, tetapi harus ada yang ada di belakang. Siapakah yang harus di depan? Yang harus menghadapi musuh negara itu? Dua orang ini menentukan terpuncaknya itu beliau ini sampai kepada ditetapkan sebagai komandan resimen, ya, itulah sekaresidenan Besuki, ya, Presiden Besuki. Nah, disitulah beliau punya peran yang sangat besar di dalam rangka mengkomando seluruh kabupaten yang ada di Presiden Besuki itu. Itu dia yang komandani. Hizbullah itu apa sih Hizbullah itu? Hizbullah itu adalah tentara Islam. Dan apakah Hizbullah itu? Hizbullah adalah cikal bakal daripada TNI. Bapak Sultan Fajar, kemudian Pak Imam Bukhari Ahmad, dan beberapa nama yang dari situ Bondo dan juga dari Bondowoso, Jember dan Banyuwangi. Nah, dari kemudian ini menjadikan resimen Barisan Hizbullah Karesidenan Besuki yang mengadakan pelatihan yang khusus Sekaresidenan Besuki itu di Awu-Awu, Banyuwangi. Itu terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian ketika proklamasi kemerdekaan ini menjadi basis rakyat yang ada di Jember, termasuk karena kemudian Barisan Hizbullah ini adalah laskar santri Kiai Langgar pada waktu itu. Di sini sampai di tahun agresi militer pertama itu Pak Sultan juga Haji Syekh itu ditahan Belanda, kemudian dibebaskan oleh Jenderal Jatikusumo ketika itu sebagai staf Panglima Sudirman. Nah, kemudian beliau ini mengadakan gerilya di wilayah Jember Selatan, wilayah-wilayah yang basis dari gerilyawan termasuk TRI, Tentara Rakyat Indonesia, yang kemudian menjadi BKR. Nah, ketika menjadi BKR ini, Barisan Laskar Hizbullah menjadi bagian dari BKR, yaitu Divisi Mujahidin Hizbullah, yang komandannya adalah Bapak Sultan Fajar Dinoto itu. Nah, kemudian ketika agresi militer kedua itu hijrah ke Ponorogo. Tapi ketika ada pelanggaran perjanjian kembali ke sini, ini ada beberapa, yaitu dari Damar Wulan,
dari komandannya Argo Seruji, kemudian ada dari Mobrik yang sekarang menjadi Brimob. Itu perjalanan ke Maesan itu di komandannya AKP Sukari, pas kemudian Laskar Barisan Mujahidin Sabilillah, yaitu basisnya Hizbullah, itu dikomandani oleh Bapak Sultan Fajar. Jadi intinya barisan-barisan ini yang menjadi kekuatan TNI pada masa itu. Sultan Fajar Nyoto adalah seorang pejuang di zaman kemerdekaan yang lahir pada tanggal 16 Juli 1920. Dan beliau memiliki 5 orang anak. Sejak muda, beliau menjadi tulang punggung keluarga setelah kedua orang tuanya meninggal dan tinggal bersama 6 orang adik serta 1 orang kakak. Selain menghidupi adik-adiknya, beliau juga mendampingi keponakannya sampai sukses meskipun dengan keterbatasan ekonomi. Dan di dalam beberapa catatan yang saya ikuti atau yang saya lihat, ternyata beliau itu sejak muda, setelah meninggalnya bapak ibunya, itu ditinggali kakaknya. Dia punya kakak 1, terus adiknya 6. Itu ternyata dia menjadi semacam tulang punggung untuk mengentas dan mengopeni daripada adik-adiknya itu, sampai keponakannya itu didampingi sampai sukses. Dan dalam tanda petik adalah orang yang biasa saja. Kalau dalam ukuran ekonomi, ya ukuran miskin, tapi heroik sebagai seorang pejuang. Nggak kepingin keponakannya itu menjadi manusia yang tidak pandai, tapi harus menjadi manusia yang cerdas dan kalau bisa pegawai negeri semua gitu. Dan alhasil keponakannya itu bisa mengentas ke pegawai negeri, bahkan ada yang jadi dosen. Pak Sultan adalah pejuang satu-satunya dari Jember yang melawan pemberontakan PKI di Madiun. Jabatan terakhir beliau adalah Komandan Resimen Hizbullah dan pensiun pada tahun 1970-an. Setelah pensiun dari Residen Hizbullah, beliau masih tetap aktif membantu rekan-rekannya. Pak Sultan termasuk pribadi yang pendiam dan suka menolong, terutama kepada rekan seperjuangannya dulu. Jadi pada waktu nikah dengan saya sudah pensiun, sudah tidak ada, tapi pensiun belum keluar. Jadi pada pensiunnya itu melalui permohonan, sehingga turun pensiun itu pada tahun 70 pada waktu nikah dengan saya itu tahun 59. Jadi pada waktu nikah dengan saya sudah tidak menjadi abdi-abdi. Sejarahnya bahwa Pak Sultan itu juga merupakan pejuang satu-satunya dari Jember, tokoh pejuang dari Jember, dan mengikuti pemberontakan di Madiun, pemberontakan PKI. Jadi ikut berjuang di situ. Setelah nikah dengan saya sudah tidak berkecimpung itu lagi, tapi perjuangan dalam kemasyarakatan tetap berjalan. Jadi hubungan dengan masyarakat, dengan pejabat, dengan itu yang terakhir sampai masuk veteran itu masih jalan terus sampai sekarang. Sedangkan dia itu masa hidupnya itu masih memikirkan teman-temannya yang dulu menjadi Hizbullah, yang belum diangkat, belum dipensiun, itu dimohonkan pensiun semua, sehingga banyak yang berhasil untuk pensiun sampai sekarang. Karena dengan adanya pensiun itu mereka juga merasa tertolong lah dengan Pak Sultan itu. Pak Sultan itu memang orangnya pendiam, tapi suka membantu, suka menolong. Beliau juga seorang wartawan dan penulis.
Contoh salah satu tulisan beliau adalah detik-detik menjelang proklamasi 17 Agustus 1945 dan lahirnya Kelaskaran Hizbullah di Jember dalam rangka menyongsong kehadiran ulang tahun yang ke-28. Ya kalau kita lihat perjuangan yang kita bisa nilai, satu, tidak lepas dari nilai agama dan kebangsaan. Itu bahwa istilahnya pada waktu itu semangat hubul waton minal iman itu dibangkitkan. Ya kita hidup di sini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang lebih positif. Bapak Dr. Andes Bagus Komaruzaman Ratu Edi MP yang merupakan anak kandung dari Sultan Fajar Nyoto berpesan untuk tidak menodai sejarah, karena sejarah itu murni tidak ada muatan apapun demi terusirnya penjajah. Selain itu, nilai yang dapat kita petik adalah nilai keagamaan dan kebangsaan. Kedua nilai ini yang menjadikan semangat para pahlawan terdulu dalam melawan para penjajah yang terus membara dan tidak pernah pudar. Demikian sekilas tentang tokoh Sultan Fajar Nyoto. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan beliau. Ingat, jas merah, yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah.